Sebelum kita mulai bagaimana programmer itu berpikir, kita harus tahu dulu nih, goals dari programming itu apa? Secara simpel, goal programming itu adalah membuat sekumpulan instruksi ke komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contoh nih, sederhana, misalnya kita membuat sebuah aplikasi atau script ya, script yang kecil, untuk mengecek input dari user itu apakah adalah angka prima, gitu ya, contoh kecil. Nah, contoh yang besar nih, contoh membuat sebuah aplikasi seperti kayak Gojek gitu ya. Ini as far as I know, Gojek itu tujuan awalnya itu untuk memudahkan orang untuk mencari ojek, itu goal pertamanya. Karena dulu itu, kalau mau cari ojek itu kita harus ke tempat mangkir ojek, habis itu kita harus tawar-menawar ke ojeknya, terus itu makan waktu lagi. Jadi makanya ada aplikasi Gojek. Nah, itu solve sebuah masalah. Oke, setelah kalian sudah tahu nih goals dari programming itu apa, sebenarnya bagaimana sih programmer itu berpikir, untuk menyelesaikan sebuah masalah, cara mereka berpikir itu gimana? Biasanya, oke, dari programmer itu biasanya dipecahkan ke beberapa bagian yang kecil-kecil dan secara langkah per langkah gitu ya, terstruktur dan berlangkah gitu ya. Contoh dari keseharian kita, ilustrasi dari keseharian kita. Misalkan gue ingin mau makan sebuah biskuit dari sebuah toples. Nah, langkah pertama, gue bakal, ambil toples tersebut, habis itu saya buka, habis itu, gue bakal ambil dari biskuitnya itu dari toples, habis itu gue makan, habis itu gue tutup, gitu ya. Terus, itu adalah langkah-langkahnya, dan di setiap langkah tersebut, itu kita bisa breakdown lagi. Misalkan nih, gimana buka tuh toples, apakah mereka puter kah? Atau mereka pakai tarik gitu kah? Jadi banyak caranya. Dengan langkah-langkah semua yang kita terapin di kehidupan kita juga bisa terapin itu ke dalam programming juga. Nah, ini sama juga nih dengan dalam dunia programming. Karena kita akan membuat instruksi-instruksi ke komputer, habis itu komputer itu akan menyelesaikannya itu dengan langkah-langkah yang kita bikin. Habis itu mereka solve masalah tersebut gitu ya, akan menghasilkan sebuah output, apakah itu sesuai apa enggak. Gitu. Di setiap langkah tersebut, cobalah kalian berpikir, misalkan contoh gimana buka toples. Nah, dalam programming ya sama juga. Terapin dasar yang kalian sudah pelajari di awal kalian belajar programming gitu ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Coba dibagiin ke beberapa bagian kecil, habis itu solve masalah tersebut. Cara berpikirnya itu tidak harus perfect ya, ketika kalian sudah memikir langkah-langkahnya, ketika kalian sambil berpikir, cobalah kalian implementasiin juga ke codingan kalian. Apakah ini sesuai dengan ekspektasi apa belum? Dan sambil kalian ketik. Nah, kalau misalkan enggak sesuai ekspektasi ya, rombak lagi codingannya. Dan untuk pemula, biasanya pasti sering banget ketemu dengan syntax error. Jadi wajar aja dan kalian harus sering bersabar-sabar ya. Pastiin logik kalian sudah sesuai dan coba kalian rombak lagi di codingan gitu ya. Yang kedua, fokus pada menyelesaikan sebuah masalah. Jangan fokus pada mempercantik codingan atau mengoptimisasi lah dan segala macam, itu nggak perlu. Intinya fokus pada menyelesaikan masalah dulu, masalah dulu. Tak ada gunanya kalau misalkan kalian bikin coding dan itu tidak menyelesaikan masalah apapun, gitu ya. Make sure masalahnya itu di-solve dulu, habis itu baru kalian memperbaiki codingan tersebut. Yang terakhir, dan ini adalah part paling penting dari coding. Intinya kalian harus sering-sering coding, sering-sering latihan ya. Bukan asal cuma ikut tutorial atau mungkin cari di YouTube, kalian ikutin aja atau mungkin kalian cuma baca-baca atau belajar. Enggak ya. Tapi harus kalian sering-sering coding. Bisa aja kalian mau bikin sebuah apps atau bikin sebuah website atau dan segala macam yang sederhana aja, gak usah terlalu besar. Selain dari mengembangkan aplikasi, kalian juga bisa coba kerjain soal-soal CP atau competitive programming biasanya dipanggil. Itu banyak banget di internet, kalian bisa search saja resource-nya di Google. Kalian cari aja competitive programming, contoh website yang sekarang populer banget, contohnya LeetCode, terus ada HackerRank, terus dan segala macam itu banyak banget. Make sure kalian sering-sering coding. Dan ini untuk pemula nih, kalian harus sering-sering sabar juga. Ketika kalian coding, pasti kalian sering ketemu syntax error. Jadi make sure ya bersabar-sabar aja, itu sangat wajar ya teman-teman. Oke, sekian dari video ini. Jika kalian suka pada video ini, jangan lupa kasih like dan subscribe video ini ya. Share ke teman-teman kalian juga atau share ke sosial media kalian dimanapun bebas. Share aja ke teman-teman kalian. Saya Chandra, sampai jumpa pada video selanjutnya.